Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM, dan tak lupa pula dosen pengampu kami makul model penilaian kelas Ustadz Farid Purwanto. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik instrumen evaluasi, model-model evaluasi, dan juga pendekatan evaluasi. Oke, pada slide yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik instrumen evaluasi. Kenapa harus diadakan evaluasi? Karena evaluasi di sini dilakukan untuk menemukan kekurangan dan dalam proses belajar. Kemudian di sini diadakan instrumen evaluasi untuk menjadi alat ukur, baik itu berupa tes maupun non-tes. Apa saja sih karakteristik dari instrumen evaluasi itu sendiri? Oke, di sini di atas sini sudah ada slide. Di situ ada 8 instrumen evaluasi. Yang pertama yaitu valid. Valid sendiri yaitu benar atau cocok. Maka instrumen yang valid dapat mengukur apa yang hendak diukur secara akurat. Misalkan alat ukur hasil kerja, maka alat ukur tersebut harus benar-benar mampu untuk mengukur hasil belajar, seperti halnya mengukur keefektifan media, model, metode, strategi, dan juga kemampuan pembelajaran yang lain. Dan yang kedua yaitu reliable. Reliable sendiri yaitu memiliki hasil yang konsisten. Jadi misalkan pendidik memberikan tes kepada sekelompok peserta didik untuk mengukur kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Kemudian tes tersebut diberikan kembali pada kelompok peserta didik yang berbeda. Nah, ternyata hasilnya sama atau tidak jauh berbeda, maka instrumen tersebut memiliki tingkat tinggi reliable yang tinggi. Kemudian yang ketiga di sini relevan. Relevan sendiri yaitu sesuai. Artinya instrumen yang dirancang di sini harus sesuai dengan indikator standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang juga telah ditetapkan. Nah, yang keempat representatif. Di sini representatif artinya yaitu materi atau alat ukur yang harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Hal ini dapat dilakukan bila guru menggunakan silabus sebagai acuan dalam pemilihan materi tes. Dan yang kelima yaitu praktis. Praktis artinya mudah digunakan. Jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat tetapi sukar untuk digunakan, berarti tidak praktis. Seperti itu. Yang ketujuh spesifik. Spesifik tersebut artinya itu khusus atau tertentu. Jadi untuk digunakan untuk mengukur objek. Jika alat ukur tersebut menggunakan tes, maka jawaban tes jangan sampai menimbulkan ambivalensi atau spekulasi. Dan yang terakhir yaitu proporsional. Proporsional sendiri yaitu alat ukur yang harus memiliki tingkat tinggi, yakni antara sulit, sedang, dan mudah. Begitu juga ketika menentukan jenis alat ukur, baik tes maupun non-tes. Untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang model-model evaluasi. Di sini model-model evaluasi dibagi menjadi 4 model evaluasi. Model evaluasi sendiri apa sih? Model evaluasi yaitu adalah pola acuan yang digunakan dalam proses penilaian tersebut. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada goal oriented evaluation model. Jadi model evaluasi pendidikan yang menekankan pola tujuan program yang sudah ditetapkan sebelum program itu dimulai. Evaluasi di sini dilakukan secara berkelanjutan untuk memeriksa sejauh mana tujuan tersebut telah tercapai dalam pelaksanaan program.
Jadi program ini dikemukakan oleh Tyler yang mengatakan bahwa evaluasi didasarkan oleh tujuan instruksional yang ditetapkan bersamaan dengan persiapan mengajar. Kemudian untuk model yang kedua yaitu Goal Free Evaluation Model. Model ini dikembangkan oleh Michelle Scriven. Dalam model ini, evaluator tidak perlu memperhatikan tujuan program. Fokusnya adalah memantau bagaimana program berjalan dengan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik positif maupun negatif, tanpa terikat pada tujuan tersebut. Kemudian untuk model yang ketiga yaitu Formative Summative Evaluation Model. Ini mengacu pada tahapan dan juga lingkup evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Evaluasi formatif dilakukan saat program masih berlangsung dengan tujuan memberikan umpan balik untuk perbaikan selama program berjalan. Sedangkan evaluasi sumatif itu dilakukan setelah program berakhir untuk menilai hasil akhir dan efektivitas program secara keseluruhan. Kemudian untuk model yang terakhir atau yang keempat yaitu Continuous Evaluation Model, yakni yang dikembangkan oleh Robert Stake. Ini menekankan pada dua aspek utama, yaitu description atau deskripsi dan juga pertimbangan atau judgment. Dalam evaluasi ini, deskripsi mengacu pada pengumpulan dan penyajian data mengenai program yang dievaluasi, sementara pertimbangannya adalah penilaian atas data tersebut itu sendiri untuk membuat keputusan mengenai keberhasilan atau kegagalan program. Oke, untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang pendekatan evaluasi. Di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pendekatan objective oriented evaluation. Jadi metode evaluasi yang berfokus pada penilaian keterampilan tujuan program. Jadi dalam pendekatan ini tujuan program harus dirumuskan dengan jelas terlebih dahulu, baik tujuannya spesifik dalam lingkup kecil seperti tujuan program mata pelajaran atau dalam lingkup luas seperti tujuan sekolah dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan discrepancy evaluation model. Di sini adalah pendekatan ini dipengaruhi oleh pemikiran Tyler dan dikembangkan oleh Profus, berfokus pada evaluasi sebagai proses pengelolaan informasi yang berkelanjutan. Pendekatan yang diperkenalkan Profus ini dinamakan Discrepancy Evaluation Model. Pendekatan ini memperkenalkan pelaksanaan evaluasi dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan, meliputi yang pertama definisi, yang kedua instalasi, yang ketiga proses, yang keempat produk, dan yang kelima analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Kemudian untuk pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan berorientasi tujuan, yang mana di sini mendorong perkembangan proses perumusan tujuan yang spesifik dan berbagai instrumen secara prosedur pengukuran. Selain itu, pendekatan ini mendorong pendidik untuk merefleksikan dan mengklarifikasi tujuan pendidikan serta melakukan diskusi dengan masyarakat untuk meningkatkan validalitas program yang dijalankan. Kemudian untuk pendekatan yang keempat yaitu pendekatan berorientasi manajemen, yakni metode evaluasi pendidikan yang menekankan kepentingan manajerial dalam pengambilan keputusan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama fokus pada pengambilan keputusan, yang kedua yaitu penggunaan informasinya, yang ketiga klasifikasi aspek penilaiannya. Nah, kemudian yang kelima yaitu pendekatan utilization focus evaluation. Di sini Patton berpendapat bahwa evaluasi harus memperhatikan pemikiran pengambil keputusan, jenis informasi yang mereka butuhkan, cara pengumpulan data dan penyajian informasi tersebut. Jadi pendekatan ini memfokuskan pada relevansi informasi bagi pengambil keputusan dan pengguna. Langkah pertama dalam evaluasi adalah mengidentifikasi dan
organisasi kebutuhan informasi para pengambil keputusan serta kelompok sasaran. Untuk pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan naturalistik dan partisipasif, yakni dalam penilaian berbeda secara paradigma dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Dalam pendekatan ini, evaluasi diharapkan berlangsung secara alami dengan keterlibatan evaluator di lapangan yang menjadi sasaran evaluasi. Berbeda dari pendekatan lain yang lebih cenderung membuat evaluator berada di luar proses. Pada pendekatan ini, evaluator harus masuk ke dalam situasi yang dievaluasi. Baik, di sini ada slide motivasi. Bermimpilah setinggi langit, tapi jangan lupa bahwa kamu berpijak di bumi. Maksudnya, kita bisa bermimpi menjadi apa saja yang kita inginkan, presiden, leader, ataupun lain-lain. Tapi jangan lupa kita harus tetap tawadu pada kemampuan dan bakat yang kita miliki. Baik, mungkin ini saja pembahasan dari saya. Kesimpulan dari semua pembahasan yang setelah saya jelaskan dari awal hingga akhir, yang pertama yaitu evaluasi dalam pendidikan bertujuan menemukan kekurangan dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, instrumen evaluasi harus memenuhi karakteristik tertentu seperti tadi: valid, reliable, relevan, representatif, praktis, diskriminatif, spesifik, dan profesional. Yang ketiga, tentang model evaluasi itu beragam, termasuk di sini diantaranya goal oriented evaluation, goal free evaluation, formative summative evaluation, dan continuous evaluation model. Kemudian yang kelima, pendekatan evaluasi di sini mencakup 6: objective oriented, describing evaluation model yang berorientasi tujuan, berorientasi manajemen, utilization focus evaluation, dan naturalistik dan partisipasif. Kemudian evaluasi dengan orientasi pada manajemen bertujuan beri informasi penting bagi pengambil keputusan di pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari awal hingga akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.